Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Indonesia tetap harus berjuang untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional. Belanda kembali datang dengan membonceng pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua, ingin kembali menguasai Indonesia. Perundingan Renville menjadi catatan penting terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perundingan Renville dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Teluk, Jakarta. Sebelumnya, Belanda dan Indonesia telah menyepakati perjanjian Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Tugiono KS dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka tahun 1985 menyebutkan, Belanda bahkan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli hingga 5 Agustus tahun 1947. Operasi militernya ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I. Pemirsa, agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menengahi konflik. PBB akhirnya membentuk Komisi Perdamaian beranggotakan 3 negara yang kemudian disebut Komisi 3 Negara. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Dari laman Tirto ID, sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua, volume 1 tahun 1992, yang diterbitkan Yayasan Veteran Republik Indonesia, menyebutkan atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk, Jakarta. Perundingan yang disebut juga sebagai Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Sebagai penengah adalah Komisi 3 Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pada perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, beranggotakan Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leemena, Dr. Kwati Klen, dan Nasrun. Sementara delegasi Belanda diwakili oleh Van den Berg, Dr. P.J. Koch, Dr. Somokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda, yakni Abdul Qadir Wijiatmojo. Sedangkan yang bertindak sebagai mediator dari Komisi 3 Negara adalah Richard Kirby dari Australia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat, dan Paul van Zielen dari Belgia. Secara garis besar, perundingan Renville memuat kesepakatan sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Selanjutnya, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, secara keseluruhan, Perjanjian Renville memuat berbagai hal penting yang menjadi kesepakatan dua negara, yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selanjutnya, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Kemudian akan diadakan semacam referendum, pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante Republik Indonesia Serikat. Pemirsa, hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo.
Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari perjanjian Renville. Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda. Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Ketidakpuasan rakyat terhadap perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin. Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terkait pada perjanjian Renville. Bahkan, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua di Yogyakarta. Namun demikian, dari perjalanan perundingan Renville, ada dampak positifnya. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan dalam perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk merdeka.